Jadi yang disebut ihtisaban itu ya, boleh enggak Pak cari pahala Pak? Boleh. Iya. Jenengan cari pahala? Oh ya. Andai kan cari pahala, mending saya bondo 50.000, belikan nasi, nanti ditaruh di masjid untuk buka orang yang berpuasa. Memberi makan orang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang berpuasa. Kalau poso dewe oleh siji, 5 bungkus oleh 5. Pilih mana Pak? Pilih mana? Kalau sekedar cari pahala, gak mangan mulai isuk sampai bengi, apa? Atau cukup memberi makan orang yang berpuasa. Enak mana? Dengan tidak makan atau hanya memberi orang berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghadiri sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai. Saya untuk yang kedua kalinya hadir di tempat ini, dan makin lama makin cantik. Bersyukurlah memiliki masjid yang insya Allah makmur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hafal enggak? Ini berapa halaman? 600 berapa? 620. Ada yang nawar? Apa? Loh, ada yang 622. Kalau belum hafal berapa halamannya, berarti belum pernah. Iya, belum pernah memperhatikan. Bukan belum pernah baca Qur'annya, tapi belum pernah memperhatikan ternyata Quran yang standar itu jumlah halamannya adalah 604. Ya, 604. Dari 604 ini ternyata isi yang terbanyak bukan bagaimana cara manusia berhubungan dengan Allah. Jangan dikira Quran ini isinya semuanya adalah bagaimana kita beribadah menyembah Allah. Justru porsi hubungan manusia dengan Allah di dalam Al-Quran itu hanya 30%. 70% isinya muamalah. Bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan alam, ilmu pengetahuan. Jadi porsi 30% itu menunjukkan bahwa apresiasi Allah terhadap hubungan antar manusia itu lebih besar dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bayangkan, Bapak Ibu kalau punya hutang ibadah puasa, puasa itu ritual apa sosial? Ritual Pak ya? Sosial apa ritual? Dua-duanya. Kalau Bapak tidak makan, itu efek enggak kepada Bapak? Saya enggak makan, ngefek enggak terhadap Bapak? Enggak. Oh, enggak kayak apa-apa ya. Hanya rasa empati. Kalau empatinya tidak muncul, berarti puasa itu tidak punya dampak sosial.
as-sauli. Ya, puasa itu hanya untukku, karena itu tidak ngerti. Orang ini setelah puasa itu punya empati atau tidak. Kalau tidak punya empati, berarti puasanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ritual apa sosial? Tergantung efeknya. Sholat itu ritual apa sosial? Ritual. Ya, puasa itu juga ritual. Meskipun ritual, kalau tidak bisa dilaksanakan karena sakit menaun, ya, maka penggantinya bukan ritual tapi sosial. Fidyah itu sosial apa ritual? Sosial. Ibadah yang semestinya kata Allah, puasa itu hanya untukku, ritualmu itu untukku. Tapi ternyata ketika kita gagal, bukan gagal karena sengaja, ya tidak bisa melaksanakan karena uzur, maka gantinya adalah ibadah sosial. Kalau Bapak punya hutang kepada saya, itu sosial apa ritual? Sosial. Apa? Sosial. Bisa tidak diganti ritual? Nggak bisa. Sholat tahajud seminggu gitu ya, terus utangi lunas. Alhamdulillah. Lunas bukan karena tiba-tiba lunas, tapi diberi rezeki oleh Allah dari pintu. Ya, lewat doa itu. Ya. Ya, ternyata yang sosial itu kadang-kadang tidak bisa diganti dengan ritual. Ya. Bahkan kalau berdosa kepada Allah, supaya hilang dosanya apa yang dilakukan? Cukup minta ampun kepada Allah, istighfar, selesai. Tapi kalau dosa antar manusia tidak cukup minta ampun kepada Allah, tapi minta maaf kepada manusia. Pokoknya apresiasi terhadap sosial itu begitu besar oleh Allah, sampai porsinya di Al-Quran lebih besar dibandingkan porsi hubungan manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu puasa ini tujuannya cari pahala apa yang lain? Ayo. Jenengan puasa ini tujuannya sehat sosial, ya. Apa cari pahala? Apa? Mencari ridha Allah. Ya. Jadi yang disebut ihtisaban itu, ya. Boleh enggak Pak cari pahala Pak? Boleh. Boleh. Iya. Jenengan cari pahala? Boleh. Oh ya. Andai kan cari pahala, mending saya bondo 50.000, belikan nasi, nanti ditaruh di masjid untuk buka orang yang berpuasa. Memberi makan orang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang berpuasa. Kalau poso dewe oleh siji, 5 bungkus oleh 5. Pilih mana Pak? Pilih mana? Kalau sekedar cari pahala, gak mangan mulai isuk sampai bengi, apa? Atau cukup memberi makan orang yang berpuasa. Enak mana? Dengan tidak makan atau hanya memberi orang berpuasa. Apalagi kalau yang berpuasa ketua ranting Muhammadiyah. Ya, kualitas puasa masing-masing orang kan beda. Wah, kalau ketua ranting yang puasa ini lumayan ini. Maka kita rebut pahalanya dengan ngasih buka orang yang ketua ranting. Luar biasa. Ya. Maka kalau tujuannya mengejar pahala, Allah itu selalu memberikan serp. Tapi kalau mengejarnya, yang dikejar adalah ridha Allah, sudahlah, pahala itu akan ikut sendiri. Ya, ihtisaban yang dimaksud oleh Nabi itu, siapa yang berpuasa karena ikhlas, karena Allah,
maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi itu mereka yang sudah tidak mikir apa-apa lagi kecuali ridho Allah, dialah yang akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Pahala oleh Allah itu syaratnya banyak. Bayangkan kalau Bapak Ibu umroh, ya umroh sampai di sana kemudian berkunjung ke Masjid Kuba. Siapa yang berjalan ke Masjid Kuba melaksanakan sholat 2 rakaat itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Wis gak usah umroh mana ya. Enak kan ya? Iya. Ada lagi tidak pakai modal, Pak. Siapa yang setelah subuh duduk sampai syuruk, ya berzikir kepada Allah, ya maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh, Pak. Gak ada yang ngenteni 30 tahun. Ya. Maka semua ibadah kalau orientasinya pahala, kita akan diberikan syarat. Tapi kalau tujuannya bukan pahala, makanya para ulama itu membagi keikhlasan itu 3. Ada yang orang ibadah itu karena dunia. Dunia bukan berarti tidak boleh ya. Ini ikhlas juga. Bapak Ibu kalau sholat duha, itu motivasinya apa? Rezeki. Dunia apa akhirat itu? Dunia. Apa tidak boleh? Boleh yang ngiming-ngiming Nabi. Ya, yang kedua, ikhlas yang kedua. Ya, siapa yang berpuasa akan bisa masuk pintu surga lewat pintu Ar-Rayyan. Nah, berarti motivasinya apa ini? Masuk surga. Boleh enggak? Boleh. Tapi ini masih level 2. Ya, level 2. Yang ketiga sudah tidak mikir karena perintah saya laksanakan. Ternyata Bapak Ibu, karena saya setiap hari ngeruqyah, ya. Setiap hari ngeruqyah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube mantan dukun yang namanya Rina itu ya. Kalau orang itu sudah tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya materi, surga itu materi, dianggap dia materi. Mereka yang benar-benar lurus ikhlas mencari ridha Allah itu tidak bisa disihir. Model dukun apapun tidak bisa menyihir orang yang ikhlas hanya karena Allah. Tapi tidak mungkin kita ini ujuk-ujuk langsung mencapai level yang paling tinggi. Dulu kita sholat pun itu karena disuruh orang tua, Pak, carpe diem. Orang tua melakukan ibadah tidak ikhlas karena dirinya sendiri, itu dapat pahala apa tidak? Tidak kalau dalam hadis. Tapi ini proses menuju mendapatkan pahala. Proses untuk menuju ikhlas yang paling tinggi. Sekarang karena setiap hari bapak-bapak melakukan sholat duha, masih mikir donya apa enggak? Enggak. Melaksanakan taraweh begini, mikir enggak? Nanti dosa-dosa yang lalu saya akan diampuni oleh Allah. Mikir enggak? Sudah enggak mikir lagi. Motivasi awal dari dunia menuju ridha Allah. Jadi Allah itu ngerti psiko manusia itu, psikis manusia. Ini kalau enggak diiming-iming, gak budal-budal. Ya, gak budal-budal. Sholat duha itu wayai sibuk-sibuknya orang. Mau berangkat, mau dikongkon sholat di sini. Kalau enggak diiming-iming, kamu bakal kaya dengan sholat duha. Enggak budal-budal. Tapi kalau sudah terbiasa, kita tidak mikir lagi dunia. Kita bahkan tidak mikir lagi surga. Karena bagi kita surga itu dampak keikhlasan kita mencari ridha Allah. Belajarlah beribadah karena ridha Allah. Capailah keikhlasan yang tertinggi. Insya Allah bukan hanya akhirat yang didapatkan, dunia pun akan didapatkan. Ya saya balik ya, bukan hanya dunia yang didapatkan. Siapa yang mengejar akhirat, dunia katut. Tapi kalau dunia yang dikejar, akhirat belum tentu katut. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.